Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahmah al-muhdah wa ni'mah al-musdah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya yang begitu besar, begitu banyak, begitu beragam. Di antara nikmat-nikmat tersebut yang paling utama tentunya adalah hidayah dan taufik darinya Subhanahu wa ta'ala, yang hanya dengan itu kita tetap berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini, agama Islam, yang tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam ini. Dan tidak mungkin kita bisa menjalankan amalan-amalan ketakwaan sebagai bukti keimanan yang ada di dalam dada ini kecuali dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menggerakkan kaki kita ke tempat yang benar, agar kita menggerakkan anggota tubuh kita ke tempat-tempat peribadatan, ke masjid-masjid, untuk menggerakkan kaki kita ke tempat-tempat yang penuh dengan faedah, penuh dengan manfaat, di antaranya adalah majelis ilmu dan segala hal-hal lain yang dapat mengantarkan kita kepada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya serta kaum muslimin yang meneladani beliau hingga akhir kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita masih berada pada bab tentang babul yaqin wa tawakkul, bab tentang yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Tawakal itu kalau sederhananya adalah kita menyerahkan, kita pasrah kepada, memasrahkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap tawakal atau tawakul ini, ya, itu tidak akan muncul kecuali dari hati-hati yang beriman. Oleh karenanya di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab yakin baru tawakal. Seolah-olah beliau ingin menegaskan bahwa tidak ada tawakal kecuali dengan keyakinan terlebih dahulu, atau dengan bahasa sederhananya adalah tawakal keimanan, buah dari keyakinan. Jadi tidak akan ada orang bisa memasrahkan seluruh perkara yang ada di hadapannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, kecuali kalau dia meyakini tentang kemahaesaan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kemahaperkasaan Allah, tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kemahasempurnaan Allah. Jadi tidak akan mungkin orang bisa bertawakal atau bertawakul kecuali ia pasti melalui pintu keimanan. Sebagaimana juga iman itu hanya bisa ditempuh kalau, atau hanya bisa diraih kalau seseorang itu mengenal siapa Allah itu. Kalau seorang mengenal Allah dengan seluruh sifat-sifatnya, seluruh nama-namanya, ya, maka itu akan mengantarkan dirinya pada keimanan yang sempurna. Ya, karena tidak mungkin kita percaya kepada seseorang misalnya, kecuali kalau kita sudah tahu betul siapa orang yang kita kenal itu. Ya, misalnya kita mau menitipkan barang kepada orang misalnya. Kalau di dalam konteks muamalah, ya, dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin kita berani menitipkan barang kepada seseorang kecuali orang itu sudah kita kenal sikapnya, akhlaknya, tindak tuturnya, dan seterusnya. Demikian juga kita berkaitan dengan bab keimanan kepada Allah, bab yang utama, ya.
Tidak ada keimanan dan tidak akan sempurna keimanan, tidak akan semakin kuat keimanan kalau seseorang tidak mengenal Allah, tidak mau berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba mengenal siapa Robnya, ya, maka keimanan akan semakin bertambah dan bertambah. Dan ketika keimanan semakin bertambah dan bertambah, pembuktian keimanan itu akan bercabang-cabang. Di antaranya adalah bentuk tawakul ini, ya. Bukan hanya sholat, bukan hanya bersedekah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tetapi ada sikap tawakul kepada Allah, ya. Jadi menyerahkan segala permasalahan, segala perkara, segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia tahu ia statusnya sebagai hamba, dan hamba selalu di bawah, sedangkan Allah selalu akbar, selalu maha besar, selalu maha tinggi. Al-Aliyyu, selalu maha tinggi, selalu di atas. Tidak akan ada yang bisa mengunggulinya, tidak ada yang bisa melampauinya, tidak ada. Kita semuanya ini selalu di bawah dan Allah selalu di atas, sehingga kita merasa, dan pasti ada dalam diri itu, kita ini orang-orang yang lemah, tidak mungkin bisa mencapai atau meraih suatu apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Baik, ini adalah yakin dan tawakal. Sekali lagi, tawakal itu adalah buah dari keimanan, sedangkan keimanan itu bisa menjadi apa? Bisa diraih dengan apa tadi? Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara bab terpenting itu adalah bab asma wa sifat, yaitu mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Hari ini kita masuk ke hadis yang kedua dalam pembahasan yakin dan tawakal ini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, ya, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa? Ibnu Abbas dan Abbas. Abbas itu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita menyebut Ibnu Abbas, kita mengatakan radhiyallahu taala anhuma, bukan anhu. Karena kalau anhu hanya untuk Ibnu Abbas saja, sedangkan Abbas pamannya juga termasuk sahabat yang mulia, meskipun masuk Islamnya belakangan. Di antara paman Nabi yang masuk Islam yang belakangan, tergolong agak terakhir, itu adalah Abbas, ya. Adapun Hamzah itu yang di antara yang pertama, Hamzah. Baik. Jadi kalau kita menyebutkan Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abbas dan putranya ini. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah, ya, Abdullah ibnu Abbas, tapi biasa dikenal dengan Ibnu Abbas. Qala, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, atau pernah berdoa lebih tepatnya, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Jadi artinya bukan ya Allah aku berserah diri kepadamu, tidak. Di sini laka, kepadamunya didahulukan, ya, setelah itu baru saya berserah diri. Kalau diartikan secara harfiah, kepadamu kami berserah diri. Kalau sudah letaknya kepadamu duluan, maka itu ada tahsirnya, ada pembatasannya, hanya kepadamu mengartikannya. Sehingga kalau kita artikan ya Allah, Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepada engkau saya berserah diri. Wabika amantu, dan hanya kepadamu lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku nanti akan kembali. Wabika khasamtu, dan hanya untukmu, demi engkau ya Allah aku bermusuhan. Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bi'izzatika, sesungguhnya aku memohon perlindungan dengan keperkasaanmu. La ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Antudillani, aku mohon perlindungan engkau agar tidak sampai aku tersesat, ya, jangan engkau sesatkan aku ya Allah. Antal hayyu alladzi la yamut,
Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia semuanya pasti mati. Sahih dalam Sahih Muslim. Jadi ini doanya beliau, saya ulangi, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Beliau pernah berdoa ini, terdengar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini adalah doa yang agung yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terkandung sikap atau sifat keimanan, ya, terkandung keyakinan, keimanan dan tawakal sesuai dengan tema kita hari ini, yakin dan tawakal. Mana tawakalnya, mana bentuk keimanannya? Wabika amantu, keyakinannya di sini. Wabika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Berarti di sini bab keyakinan. Kemudian wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku berserah diri atau menyerahkan segala urusanku, bertawakal hanya kepadamu. Maka ini masuk pembahasan bab yakin dan tawakal. Tawakal kepada Allah dalam perkara-perkara yang kecil sampai yang besar. Seluruh perkara diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tebang pilih. Tidak hanya pada perkara yang besar, bahkan perkara yang dianggap manusia itu perkara yang kecil, dia tetap bertawakal kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mungkin bisa melakukan ini kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Itu adalah diantara bentuk tawakal. Tadi bacaan doa yang pertama disebutkan Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ini adalah bab Islam dan iman. Aslamtu, saya berserah diri, ya, berislam. Amantu, aku beriman kepadamu. Di sini selalu bergandeng antara Islam dan iman. Bahkan rukun yang paling utama, yang pertama kali adalah rukun iman terlebih dahulu. Rukun iman yaitu segala hal yang melekat pada hati, keyakinan dalam hati, perbuatan hati. Ini menjadi rukun yang pertama, rukun iman, ya. Baru datang berikutnya rukun Islam. Artinya apa? Tidak ada keislaman kecuali dengan rukun iman terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa melakukan amalan baik kecuali dengan melalui pintu keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, iman kepada apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu-wahyunya, dalam firman-firmannya, dalam janji-janjinya dunia dan akhirat. Ya, semuanya itu adalah bab keimanan. Iman itu adalah hal yang terletak di dalam hati, sedangkan Islam adalah pembuktian secara lahiriah. Sekali lagi, iman itu sifatnya batiniah, sifatnya adalah sesuatu yang terletak dalam batin. Tidak bisa orang melihat keimanan seorang, adalah di dalam hati. Iman kepada Allah di dalam hati, iman kepada para malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya, kepada ketetapan Allah, semua ada di dalam hati. Dan keimanan ini nanti akan dibuktikan dengan apa? Dengan keislaman. Islam itu apa? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, dengan berucap lisan. Berucap lisan itu juga perbuatan lahiriah. Orang berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah pembuktian secara lisan. Kemudian pembuktian teragung setelahnya, ya, yaitu as-shalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Bukan salat saja, tetapi mendirikan salat. Mendirikan salat artinya apa? Memberikan hak-haknya salat dengan benar, ya, bacaannya, ya, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, semua hal-hal yang berkaitan dengan salat itu ditunaikan dengan baik, tumakninahnya, ya. Dan itu adalah Islam seperti itu. Maka ini doa pertama Nabi, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, seolah-olah Nabi berikrar, saya beriman, saya adalah muslim, ya Allah, mengikrarkan diri di hadapan Allah. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada engkau lah aku serahkan segala urusan aku serahkan kepadamu ya Allah, segala perkara, ya, yang kecil hingga yang besar. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada engkau tempat kembaliku. Wa bika khasamtu, dan hanya demi engkau ya Allah aku bermusuhan. Maksudnya bermusuhan di sini apa? Saya memusuhi orang-orang yang mendustakan
agamamu, mendustakan syariatmu ya Allah, demi engkau ya Allah, karena engkau yang perintahkan ini. Ketika ada orang mendustakan ajaran Allah, mengolok-ngolok ajaran Allah dan Rasulnya, kita marah, kita memusuhi, kita jadikan dia, bukan kita jadikan teman, tapi kita jadikan musuh. Ya, kita jadikan musuh karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sisi yang lain, kalau kita melihat ada orang ya, sesama manusia ya, kemudian dia mendustakan agama Allah ya, kemudian mendustakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku memusuhi ia karena engkau ya Allah, dan aku selalu memohon pertolonganmu ya Allah agar engkau luruskan dia. Jadi kita memusuhi itu juga sambil mendoakan, sama dengan yang terjadi ketika di Taif, dakwah Nabi ketika di Taif, dimusuhi, ditolak mentah-mentah, dilempari batu, berdarah kakinya, berdarah, sedih. Nabi SAW sampai berjalan berapa puluh kilometer dalam keadaan tidak sadar karena melamun, sedih. Tiba-tiba sampai di suatu tempat yang jaraknya sangat jauh sekali, ya, sampai Qornul Manazil, kalau tidak salah sampai Qornul Manazil, dekat sekitar Qornul Manazil. Itu tempatnya jauh sekali dari Taif. Seperti melamun beliau, sedihnya luar biasa. Tetapi ketika waktu itu ditawari oleh malaikat malaikat penjaga gunung, kalau engkau mau wahai Muhammad, aku timpakan Akhsyabain. Akhsyabain itu 2 gunung besar ya di Mekah, akan ditimpakan ya. Maka Nabi SAW tidak marah saat itu, tidak marah, tidak mengatakan iya malaikat sudah timpakan saja dengan gunung itu ya. Jadi ada 2 gunung, kalau Bapak Ibu tahu ada Sofa dan Marwah. Sofa itu puncak gunung dari namanya Abu Qubais ya, yang Marwah itu puncak gunung Qu'ayqi'an namanya, Qu'ayqi'an. Jadi ini dulu gunung besar sekali dan ini ujungnya, deretan gunung yang besar itu ujungnya di Sofa, itu namanya gunung Abu Qubais, yang di sini namanya Qu'ayqi'an. Ini 2 gunung besar mau ditimpakan kepada orang-orang Taif, ditawari oleh malaikat penjaga gunung. Tapi apa kata Nabi SAW? Tidak perlu. Aku berharap di antara mereka yakhruju min butunihim ya, keluar dari tulang sulbi mereka itu nanti yakhrujuna min aslabihim, yakni man amana billah wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu orang yang mentauhidkanmu, beriman kepadamu dan tidak menyekutukanmu dengan sesuatu pun ya Allah. Seperti itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memusuhi tetapi dengan mendoakan ya, karena mereka betul-betul mendustakan apa yang Allah turunkan. Tetapi jangan lupakan, kita juga mendoakan mereka semoga mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata wabika khosom itu artinya di sini, ya Allah, karena engkau ya Allah, demi engkau aku memusuhi orang lain yang memusuhi orang yang mendustakan agamamu ya Allah, sampai engkau berikan petunjuk kepada mereka, atau tentu kalau tidak ya mereka dibinasakan oleh Allah karena kesombongan dari mereka. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan hanya kepada engkau ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Iya, karena engkau maha perkasa. Oleh karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan bertawasul kepada salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu izzah, kemahaperkasaan Allah. Artinya, ya Allah, ya, aku memohon dengan kemahaperkasaanmu, engkau tidak akan pernah didahului orang pun, tidak akan pernah dikalahkan oleh makhlukmu, tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Itulah kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengungguli Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Antudillani, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan sifat kemahaperkasaanmu itu agar engkau tidak membiarkan aku dalam kesesatan. Dan ini sebagai penekanan dari doa yang selalu kita ucapkan di setiap berdiri kita waktu sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan aku petunjuk. Kalau berikan aku petunjuk berarti konsekuensinya juga jauhkan aku dari kesesatan, jangan kau sesatkan aku ya Allah, seperti itu ya.
antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Engkaulah satu-satunya zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, sedangkan jin dan manusia seluruhnya pasti akan mati. Ya, maka tidak boleh kita bersandar kepada jin dan manusia. Ya, tidak boleh menyandarkan diri sama sekali kepada jin dan manusia. Doa yang agung ini tadi yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita agar menambahkan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, dan juga menyerahkan segala perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara apa yang diserahkan kepada Allah? Seluruh perkara. Yang pertama tentunya adalah perkara agama. Perkara yang urusannya dengan akhirat kita. Ya, perkara akhirat kita harus bertawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Ya. Pasrah itu bukan berarti kita tidak berusaha. Kita sudah berusaha maksimal, tetapi selalu meminta pertolongan kepada Allah. Kita tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Intinya itu. Ya Allah, tolong hamba. Ya, tolong hamba seperti itu. Setelah agama baru perkara dunia. Bahkan kita bertawakal kepada Allah ketika apa? Ketika mencari rizki. Ya. Kita bertawakal ketika menjalankan profesi kita masing-masing, ketika menjalankan tugas kita masing-masing, ketika kita ada proyek-proyek tertentu, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak bisa menyelesaikan ini kecuali dengan bantuan-Mu ya Allah. Ya, bimbing hamba untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan, dan jangan sampai saya terjerumus pada dosa di dalamnya. Untuk santri misalnya, maka bertawakal kepada Allah. Ya, ketika menjalankan ujian, untuk mahasiswa, untuk siswa, semuanya bertawakal kepada Allah. Ketika ujian, ya, dan sebagainya. Bahkan kita untuk memperbaiki hati, masalah akhirat kita, memperbaiki hati, kita bertawakal kepada Allah. Kita tidak bisa melunakkan hati kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertawakal kepada Allah dalam hal apa? Dalam memperbaiki hati kita, dalam melunakkan hati kita, dalam menuntut ilmu, ya, dalam memahami Al-Quran, dalam menghafalkan Al-Quran. Adik-adik yang menghafalkan Al-Quran tidak bisa mengandalkan ini saja, tidak bisa. Kecerdasan tidak 100% di situ. Yang lebih kuat dari itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantu hamba untuk bisa membaca Al-Quran ini sesuai dengan haknya. Ya Allah, bantu hamba untuk bisa menghafalkan ini semuanya dengan mudah, melekat dalam waktu yang lama. Ya, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk memberikan haknya Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Bahkan ketika kita sholat, ya Allah, tawakkaltu alaika, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya bertawakal kepadamu ya Allah, agar saya bisa sholat dalam keadaan khusyuk, bisa memaknai apa yang saya baca, ya, menghadirkan hati ketika sholat, ya. Bahkan ketika berdoa, kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah taufikmu agar aku bisa khusyuk dalam menjalankan sholat, agar bisa menunaikan haknya Al-Quran, dan seterusnya. Itu adalah bentuk tawakal kepada Allah. Ya, artinya kita memposisikan diri kita sebagai hamba yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan akhirat dan dunia selalu kepada Allah. Ya, selalu kepada Allah. Ini adalah hadis yang kedua yang kita bahas hari ini. Sekarang hadis ketiga insyaallah, masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ini adalah zikir yang sering kita dengarkan, ya. Qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan zikir tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, hina ulqiya finnar, ketika beliau hendak dilemparkan ke api yang membara. Kemudian waqalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ini zikir yang serupa, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ketika orang-orang, ya, berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dalam surat Ali Imran ayat 173, yang artinya sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu wahai Muhammad,
Karena itu takutlah engkau kepada mereka wahai Muhammad. Tapi ternyata berita tadi, informasi tadi justru menambah keimanan kaum muslimin, dan mereka pun menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin saat itu menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini adalah di antara tradisi para nabi, apa yang selalu keluar, yang selalu memperindah, menghiasi lisan-lisan mereka sallallahu alaihim ajma'in, ya. Maka kata inilah yang di antara zikir yang menghiasi lisan-lisan mereka, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, atau juga boleh diganti dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau hasbi itu cukuplah bagiku, ya, cukuplah, ya, cukuplah Allah hanya bagiku saja, hasbiyallah. Kalau hasbuna cukuplah Allah bagi kami, bedanya itu. Kalau hasbi hanya untukku, kalau hasbuna untuk kita semuanya. Nah, jadi bisa ada dua redaksi, hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi artinya apa? Cukuplah Allah bagiku dan hanya Allah lah sebaik-baik pelindungku. Ya. Allah yang hanya Allah yang menjagaku, yang melindungiku, ya. Yang menjauhkanku dari berbagai mara bahaya, ya. Yang merawatku, semuanya Allah saja. Semuanya pasti Allah, hanya Allah saja. Itu terucap, tidak akan terucap kecuali bagi orang yang beriman. Tadi kita sudah sampaikan hal ini. Maka Allah sebaik-baik pelindung. Ketika kita sudah mengatakan wa ni'mal wakil, wa ni'mal wakil, dan dialah Allah sebaik-baik pelindungku, berarti ini adalah keyakinan. Bab yakinnya ada di sini, ya. Kalau hasbunallah tadi itu adalah tawakalnya, wa ni'mal wakil bab keyakinannya, ya. Dialah sebaik-baik pelindung. Saya meyakini Allah satu-satunya yang mampu melindungiku, yang mampu menjagaku, yang mampu merawatku, karena dialah yang maha perkasa, Al-Aziz, dialah yang maha perkasa, ya. Dia juga yang maha kuasa, ala syai'in qadir, ya. Dialah yang maha kuasa dan semua perkara ada di tangannya. Dan dia juga lah satu-satunya yang maha rahmat, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Maka saya yakin dengan itu. Maka itu ungkapan wa ni'mal wakil itu adalah bentuk keyakinan. Sedangkan hasbunallah atau hasbiyallah tadi adalah bentuk apa? Bentuk ketawakalannya di situ. Jadi bentuk ketawakalannya ada di situ. Lihatlah kita apa yang diucapkan Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim ketika sudah mendakwahi orang tuanya dan kaumnya, sedangkan orang tuanya ini pemahat berhala, ya. Nabi Ibrahim selalu mengingatkan, wadkur fil kita Ibrahim, ya, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak melihat, tidak mendengar, dan juga tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk kalian? Kenapa kau masih menyembahnya ya Allah, ya wahai ayahku? Dengan ucapan yang halus, perkataan yang lembut. Tapi itulah, ketika hidayah jauh darinya, maka ia akan tetap terombang-ambing dalam kesesatan. Ayahnya mati dalam keadaan kafir dan kaumnya juga demikian. Tapi ke suatu hari ketika mendakwakan ini berulang kali tetapi tidak membuahkan hasil, kemudian Nabi Ibrahim mengetahui ada waktu di mana desanya itu atau negerinya itu tidak ada orang yang sama sekali, karena semuanya pergi meninggalkan rumah-rumah mereka untuk menuju suatu tempat. Di sana mereka melakukan ritual, ya, ritual mereka, ritual tahunan mereka, sehingga di desanya yang terdapat berhala-berhala yang sangat banyak, yang kecil sampai yang besar, itu tidak ada yang menjaganya. Disitulah Ibrahim menghancurkan seluruh berhala kecuali yang besar disisakan satu yang paling besar saja. Tapi kemudian singkat cerita, ini akhirnya diketahui oleh kaumnya. Ini siapa lagi yang merusak kecuali Ibrahim? Dan mereka pun akhirnya apa? Mereka bersepakat karena sudah tahu kalau pelakunya itu Ibrahim, maka satu dengan yang lainnya itu saling menyampaikan sesuatu, ya, wahai kaumku, enaknya mau diapakan Ibrahim ini?
mereka mengatakan sebagaimana diabadikan dalam firman Allah, qalu harriquhu, ya, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, ya. Mereka berkata, ayo kita bakar bersama itu Ibrahim, ya, kita bakar aja Ibrahim itu, dan tolonglah, bantulah, ya, berhala-berhala kalian, ya, jika kau benar-benar mau melakukannya. Ibrahim ini pelakunya yang menghancurkan itu semuanya, ya. Kemudian kita lihat ketika dalam kondisi terjepit seperti itu, sudah jadi Nabi Ibrahim disiapkan oleh kaumnya itu apa? Tempat yang begitu besar, bangunan yang begitu besar, di dalamnya api yang sangat membara, sehingga kalau orang mau, saking panasnya, orang mau melemparkan dari dekat, ya, itu tidak bisa, harus melalui jarak yang jauh, sehingga mereka membuat semacam manjanik namanya, atau ketapel dari jauh supaya tidak kepanasan. Itu menunjukkan tempatnya, menggambarkan tempat pembakarannya itu sangat-sangat panas sekali, luar biasa. Dan ketika sudah ada diikat di manjanik, di ketapel itu, lihat apa yang dilakukan Ibrahim. Apakah kemudian Ibrahim kemudian ngemis, minta-minta kepada kaum yang didakwahinya itu, ya sudah, saya salah, saya minta tolong, jangan bakar aku ya. Enggak seperti itu. Ibrahim tidak mengatakan itu. Nabi kita yang mulia tidak mengatakan seperti itu. Apakah minta maaf kepada kaumnya, saya minta maaf, saya sudah melakukan ini dan ini, ya, saya tidak mau melakukan itu lagi, saya tidak mau mendakwahkan tauhid lagi. Enggak seperti itu. Apakah kemudian Ibrahim seorang rasul, dia juga melihat Jibril, ya. Apakah kemudian tahu kalau makhluk yang terbesar, makhluk pimpinannya, makhluk terkuat dan terbesar itu adalah malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat. Dan ya, Nabi Ibrahim dekat juga dengan Jibril. Apakah kemudian ketika mau dilemparkan, Jibril melihat ke Ibrahim melihat ke Jibril, seolah-olah memberikan kode, Jibril, saya mau dilakukan seperti, enggak melihat ke Jibril, enggak. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, di antara perkataan terakhir yang keluar dari hina ulqiya finnar tadi kita sebutkan, yaitu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung melekatkan dirinya, hatinya kepada Allah, ya Allah, saya sudah melaksanakan tugasku sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai utusanmu, saya sudah maksimal ini, ya, dan tidak mencela Allah, tidak, sudah cukuplah bagi Allah, cukuplah engkau penolongku ya Allah. Langsung tawakal kepada Allah, langsung tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buahnya apa? Buah dari sikap ketawakalannya Nabi Ibrahim, iman dan tawakalnya Nabi Ibrahim membuahkan hasil yang nyata, dan itu diabadikan dalam firman Allah berikutnya, yaitu disebutkan Allah mengatakan, qala ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, ya, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan. Jadi di situ ada dingin dan memberikan keselamatan. Dingin masih bisa merusak. Kalau api dijadikan dingin yang super dingin, bisa membinasakan Ibrahim. Tapi ditegaskan dalam Al-Quran, bardan wasalama, dingin dan membawa keselamatan dan kebaikan untuk siapa? Untuk Ibrahim alaihissalam. Lihat, kita melihat bagaimana Allah Rabbun Nar, Tuhannya api, kalau berkehendak apapun pasti terjadi. Fa'alun lima yurid, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sifat api, hukum asalnya panas, tapi ketika yang pemiliknya, Tuhannya api, mengatakan kuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman, ya, dan jadilah engkau sebagai hal yang menyelamatkan, ya, bukan hal yang membahayakan kepada Ibrahim. Tapi api ini hanya api yang ada di situ saja, bukan api di seluruh dunia, bukan api yang di waktu membara yang mau digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itulah hasil dari atau buah dari keyakinan dan tawakal, yaitu adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tadi disebutkan waqalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan ucapan yang serupa, zikir ini juga diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya orang-orang telah mengumpulkan pasukannya
ya untuk menyerangmu wahai Muhammad, fakhshawhum, maka takutlah engkau dengan mereka, fazadahum imana. Tetapi ternyata dalam diri kaum muslimin, dalam diri Nabi Muhammad SAW tidak ada takut sama sekali, justru semakin semangat, semakin senang, alhamdulillah, semakin tinggi keimanannya, ya. Waqalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, cukup Allah bagi kami semuanya dan Allah sebaik-baik penolong kami. Ini kisahnya dulu waktu perang Uhud. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya mengalami kekalahan karena memang Allah mentakdirkan seperti itu. Jadi di antara kaum muslimin saat itu ada yang tidak mengindahkan perintah Nabi untuk menetap di posisi masing-masing, hingga akhirnya apa? Singkat cerita, akhirnya mereka mendapatkan kekalahan. Banyak yang terluka di sana. Uhud kalau dari Madinah perjalanan mungkin kalau sekarang bis mungkin satu jaman, ya tidak begitu jauh, dekat ya. Ya lumayan, kalau ditempuh jalan kaki ya lumayan jauh. Tapi intinya mereka saat itu dari Uhud ke Madinah, dan saat itu perangnya dengan siapa? Dengan orang musyrik. Orang musyrik dari Mekah, jauh sekali perjalanannya. Perangnya di Uhud. Mereka sudah musuh datang ke Uhud itu jaraknya sangat jauh, ratusan kilo, lebih dari 300 kilo jaraknya. Mereka mendapatkan kemenangan, orang-orang Quraisy Mekah, kafir Mekah, ya. Kemudian kaum muslimin beserta Nabi yang jaraknya Uhud dari Madinah itu tidak begitu jauh, ya, mungkin hanya 80 kiloan saja, ya. Tidak sampai, ya, insyaallah, ya. Insyaallah, tapi yang dekat, intinya ya, dekat. Mereka mengalami kekalahan dan pulang dalam keadaan sedih, penuh dengan luka, ya, sedih, ya Allah, kami kalah, ya Allah, kami kalah. Kemudian Nabi SAW sebagai pemimpinnya, ya, itu membesarkan hati kaum muslimin saat itu. Ketika sudah sedih, penuh luka, Nabi mengatakan kepada mereka, antumul a'laun, kalian mulia, orang mulia, tidak usah sedih, kalian orang mulia, ya, kalian orang mulia, kalian orang yang beriman, oleh karenanya itu kalian mulia di sisi Allah, tidak usah bersedih. Lihat Nabi kita memberikan hiburan kepada kaum muslimin, sedih sekali, kalah, ya. Mereka menyesal melanggar perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, tidak mengindahkannya. Tapi kemudian 2 hari kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, yaitu ingin mengembirakan lagi kaum muslimin yang terluka itu. Kalian mau perang lagi, silakan, kita akan perang lagi, karena mereka, saya dengar mereka akan mengejar kita, ayo kita ke sana. Senang sekali mereka, senang mereka. Di antara hal yang menyambut gembira ini, siapa itu ponakannya Aisyah, itu Zubair dan bapaknya Aisyah, Abu Bakar. Aisyah yang melaporkan ini, mengatakan bahwa di antara yang ikut kembali perang 2 yang paling bersemangat adalah Abu Bakar dan Zubair, ya. Seperti itu. Berangkat kemudian mereka dengan senang berangkat karena mendengar ada berita bahwasanya Abu Sufyan mau kembali menyerang. Abu Sufyan waktu itu belum muslim, masih kafir saat itu, ya. Jadi kemudian akhirnya kaum muslimin pun berangkat kembali ke tempat peperangan sana, sampai berhenti di tempat namanya Hamraul Asad namanya. Di Hamraul Asad, disitulah karena Abu Sufyan mendengar, oh, kaum muslimin masih mau-maunya menghampiri kami, padahal mereka terluka, kondisi lukanya yang parah seperti itu, tetap berangkat mereka. Maka itulah yang kemudian membuat Abu Sufyan mengutus utusannya, coba sebarkan berita untuk menakut-nakuti mereka, katakan kepada Muhammad dan pasukannya bahwasanya kami datang dengan jumlah yang lebih besar dari yang sebelumnya, supaya mereka takut. Fakhshawhum, makanya tadi ada yang mengatakan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran, fakhshawhum, takutlah kalian kepada pasukannya Abu Sufyan, karena mereka semakin banyak dan semakin kuat. Tetapi apa yang dalam hati kaum beriman, mereka fazadahum imana, tidak ada takut sama sekali, justru apa? Imannya semakin kuat, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah kalau iman bertambah, muncullah ketawakalan, dan iman kemudian tawakal ini bisa muncul kalau kita lihat tadi. Kenapa? Karena kaum muslimin saat itu mentaati perintah Allah dan Rasulnya, disuruh untuk berperang lagi, semangat mereka. Maka dari sinilah iman semakin tinggi dan memunculkan ketawakalan. Jadi memang supaya kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk menambah keimanan kita dan bertawakal kepada Allah adalah dengan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya.
seperti itu. Maka disinilah akhirnya setelah dengan tawakal, keimanan dan ketawakalan kaum muslimin, ternyata hari ini membuahkan hasil, dan Allah menjadikan hatinya orang-orang kafir semuanya takut dan pulang lari pulang ke kota Mekah. Padahal pasukan dari sisi jumlah mereka jauh lebih besar, dari sisi persenjataan mereka lebih lengkap, mereka unggul di berbagai sektor, di berbagai sisi, tapi mereka mundur. Kenapa? Allah yang menjadikan itu. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashu su'un lam yashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin azim. Dan mereka pun kembali, yakni orang-orang beriman ke kota Madinah dengan membawa karunia yang besar. Lam yamsashum su'un, mereka tidak mendapatkan luka sama sekali, tidak ada keburukan sama sekali, tidak ditimpa musibah sedikit pun. Mereka justru semakin bahagia, ada kemenangan setelah kekalahan tadi itu. Kalau orang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah menambahkan keimanan dan sikap tawakal yang begitu besar. Ya, jadi itu. Sekali lagi di sini hal yang kita ambil faedah tadi itu adalah rizki yang agung dari Allah berupa keimanan dan ketawakalan itu bisa diraih dengan apa? Dengan menjaga perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ya, itu ya. Ini karena yakin dan tawakal itu rizki yang besar rizki yang sangat besar sekali. Ya, maka kita boleh berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni imanan. Ya Allah, berikanlah aku rizki keimanan dan sikap tawakal, wa tawakkul. Ya, dan sikap tawakal. Kita minta kepada Allah. Kalau kita mematuhi perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan rizki yang agung ini, yaitu berupa sikap apa? Keyakinan dan ketawakalan. Hadis yang terakhir untuk malam ini, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayri. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, yadkhulul jannata aqwamun, nanti yang akan masuk surga itu adalah sekelompok kaum atau sekelompok manusia, afidatuhum, yang mana hatinya mereka mislu afidatit tayr, seperti hatinya burung. Jadi ini diantara ciri-ciri ahli surga. Ciri-ciri ahli surga adalah hatinya seperti burung, ya. Hatinya burung itu lembut, lemah, lembut, ya. Kemudian mudah takut. Coba kalau kita melihat ada burung di sekitar kita, bergerak sedikit dia pasti lari, dia segera terbang. Seperti yang digambarkan ketika apa? Saking heningnya kondisi di pemakaman saat itu ketika Nabi SAW duduk, ya. Kondisi ketika memakamkan jenazah itu hening sekali, tidak ada suara. Ka'anna ala ru'usihim tuyur, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Kalau ada burung itu tidak berterbangan, dia hanya berdiam di kepala, berarti semuanya hening, tidak bergerak. Gampangnya begitu. Dan inilah kenapa burung itu mudah takut, mudah khawatir. Orang beriman juga gitu, mudah sekali takut kepada apa? Akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, takut sekali. Yang kecil, yang besar tentunya lebih dari itu. Yang kecil saja mereka anggap besar. Orang beriman seperti itu, takut sekali. Takut, ya. Itu sikap dari burung. Makanya burung itu seperti itu. Ada gerakan sedikit dia langsung berpindah, terbang dengan segera, ya. Orang beriman juga gitu, juga memiliki rasa takut kepada Allah. Burung juga memiliki hati yang lembut karena penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelembutan hati burung itu juga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman pun juga demikian. Hatinya lembut ketika mendengarkan Al-Qur'an, dia menangis, dia menghayati, memahami itu. Menangis dengan itu, ya. Hatinya tergerak dengan isi Al-Quran itu, ya, meneteskan air mata. Kemudian ketika mendengar Al-Quran tentang azab neraka, dia langsung introspeksi diri. Iya ya Allah, apa kesalahan-kesalahanku yang belum aku tobati ya Allah. Selalu langsung introspeksi. Itulah hatinya orang-orang beriman, seperti hatinya burung, lemah sekali, ya.
lemah sekali, takut, mudah takut. Dan ini menunjukkan hati seorang itu hidup. Kalau mendengarkan Al-Quran, ya, imannya semakin bertambah, ya, kemudian semakin beriman kepada hari akhir, kepada surga dan neraka, ya, meneteskan air mata, maka itu adalah hati yang hidup, ya, hati yang diliputi dengan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau hati orang yang beriman itu lembut, ya, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat dari Allah, berarti nanti akan menghasilkan seluruh apa yang dimiliki dari anggota tubuh itu, melahirkan hal-hal yang penuh dengan kelembutan juga, tidak kasar, lisannya terjaga, tidak berucap kata-kata kasar, tidak mudah menghina orang lain, tidak mudah menjelekkan dan merendahkan orang lain, tidak seperti itu. Hati orang yang beriman lembut, sehingga tutur katanya juga lembut, santun, bicara dengan orang dewasa dengan santun, dengan yang lebih muda diajak dengan perkataan-perkataan yang baik-baik saja, seperti itu, ya. Tidak memberikan ucapan-ucapan yang penuh dengan dusta, penuh dengan namimah, adu domba dan sebagainya, tidak. Perkataan yang lembut, sikapnya, tutur katanya, tangan tidak mudah memukul, kaki tidak mudah menendang, ya. Itulah orang yang beriman, hatinya lembut seperti burung. Itulah kelembutan dari hati burung, ya. Itu ada pada orang-orang yang beriman. Kalau hati seorang itu lembut, penuh dengan rahmat, ia akan lunak hatinya ketika melihat saudaranya kaum muslimin melakukan kesalahan, tidak didiamkan tetapi dinasehati. Dari itu hatinya kalau saudaranya itu melakukan kesalahan, nanti kau mendapatkan ini dan ini hukumannya. Dari itu kalau saudaranya itu melakukan kesalahan, selalu ditegur, dinasehati, ya, dinasehati dengan baik, ya. Seperti itu. Bahkan ketika melihat tadi yang kita sebutkan, ketika melihat kita ada teman kita di kantor misalnya masih jauh dari keislaman, masih dalam kesyirikan, bahkan ada yang kafir, ya, maka dalam hatinya dirinya selalu mendoakan, ya Allah, saya ingin dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya Allah, berikan hidayah untuknya, berikan hidayah untuknya, selalu mendoakan itu, ya. Tadi seperti itu, iya, saya memusuhi dia karena Engkau, ya Allah, karena dia melanggar aturanmu, tetapi saya juga ada kelembutan untuk mendoakan dia, ya Allah, ya. Ya Allah, dengan kemahakuasaanmu, dengan kemahaperkasaanmu, berikanlah hidayahmu untuknya, untuk kami semuanya, agar kita semuanya kembali kepada Engkau dalam keadaan suci, bersih, ya, dan bisa Kau terima kami di surgamu kelak. Seperti itu, ya. Itulah orang-orang muslim, lembut hatinya, lembut, ya, lembut, ya. Tidak akan terlihat apa itu namanya sikap keras kepala dalam diri seorang yang beriman itu. Tidak ada ucapan-ucapan kasar, tidak ada kata kesombongan, ya, tidak ada bentuk kezaliman. Dia tahu itu semuanya adalah hal yang mengantarkan kepada kebinasaan. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat ini yaitu menjelaskan tentang orang-orang yang mudah apa? Mengolok-olok orang lain, ya, yang menzolimi orang lain dengan lisannya, ya. Dan di dalam Al-Quran hanya ada 2 surat yang diawali dengan wailun, menunjukkan dosanya sangat besar. Yang pertama tadi itu wailul likulli humazatil lumazah, satunya al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Saking besarnya masalah untuk menjaga lisan ini. Makanya Nabi SAW sering berpesan kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, kalau kau ingin mendapatkan Islam, iman dengan tingkat yang puncak yang tertinggi, kuffa'an hada, sambil Nabi SAW memegang lisannya ini, jaga lisanmu ini, jaga lisan, ya, jaga lisan, basahi lisan dengan perkataan yang baik, dengan zikir. Allah juga berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia ini menjaga lisan itu adalah diantara sarana yang dapat mengantarkan kepada ampunan Allah dan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hadis ini menjelaskan apa? Tentang tawakul, dan juga nanti disebutkan burung itu juga memiliki sikap ketawakalan yang sangat tinggi. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dalam hadis yang berikutnya kita bahas berikutnya di pertemuan berikutnya insyaallah, bahwasanya burung itu pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang.
ya. Pulang berangkat pagi, lapar, pulang sudah kenyang. Subhanallah. Tawakalnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang penting berusaha, dan itulah bentuk tawakal dari burung. Orang yang beriman juga seperti itu. Urusan dunia dan akhirat selalu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang memiliki sifat seperti burung, hatinya lembut, maka yang terlihat dari lahiriahnya adalah adanya kelembutan dalam sisi bersikap, menjaga lisannya, berlembah lembut dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya, akan menjaga lisannya. Dengan siapapun, dengan kaum muslimin manapun akan menjaga lisannya. Seperti itu. Ya, selalu husnudzon kepada saudaranya. Itu adalah di antara buah kelembutan hati. Ya, seperti burung, ya. Kelembutan hati orang yang beriman seperti burung. Maka semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan terus bertambah keimanannya, sekaligus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah, ya. Semoga ini semuanya bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.